bahwa ternyata kebangkitan nasional 1908 itu dipicu oleh Geger Cilegon 1888. Ini hebat. Jadi Banten menginspirasi. Geger Cilegon itu tidak sekedar sebagai pemicu daripada kebangkitan nasional, tetapi juga merupakan giroh untuk bagaimana mengembalikan Banten ini menjadi kesultanan lagi. Yang meramaikan Eropa itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Coba perhatikan, kaliber-kaliber dunia itu orang Banten asal usul. Ahli hukum laut, orang Kelepian Ponta. Ahli antropologi, Profesor Tihami. Ahli hukum syariah, Profesor Tolabi atau Mudhar. Banyak sekali orang pintar di kita itu. Lalu kenapa mereka tidak membawa nama Banten? Karena mereka belum selesai melihat Banten ini keluar daripada belenggu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, baik nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Yang kedua, mari kita bacakan sholawat serta salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ditakdirkan menjadi umat Muhammad yang mendapatkan syafaatul utsma. Dan mudah-mudahan kita selaku kader Nahdlatul Ulama mendapatkan pengakuan sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, saya masih bisa menghadiri acara seminar ini. Tentu adalah nikmat sehat walafiat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ditugaskan oleh panitia atau oleh ketua Lakpesdam PCN untuk mengisi seminar ini dengan tema apa tuh? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Saya ingin memilih sendiri tema ini, meskipun itu masih umum ya. Saya lebih tertarik untuk menyampaikan, meskipun ini ada kaitan juga, mengidentifikasi basis spiritualitas, kecintaan dan kebangsaan menuju Indonesia merdeka. Mungkin ini yang lebih tepat dari tema yang sekarang kita seminarkan. Pertama, ini di bulan Agustus menjelang kemerdekaan. Lebih tepat kalau kita menggali identifikasinya itu. Apa sih yang menjadi dasar dari kebangkitan nasional ini? Mari kita lihat sejarah dulu. Mari kita lihat sejarahnya dulu. Bahwa ternyata kebangkitan nasional 1908 itu dipicu oleh Geger Cilegon 1888. Dan itu ternyata Geger Cilegon 1888 dipicu dasarnya adalah harokah thoriqah. Gerakan kaum tarekat yang oleh Sartono Kartodirjo dalam bukunya The Peasant Revolt, Revolution 1808 of Banten. Pemberontakan petani Banten 1888 yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo menggunakan teori sejarah historical the studies of Ales. Artinya mengkaji peristiwa Geger Cilegon itu kolektif, bukan personal. Dan ternyata pemicu utamanya adalah seorang mursyid agung, seorang khalifah tarekat bernama Syekh Abdul Karim Lempuyang. Ini pemicu dasarnya. Apakah ini hipotesa pertama? Atau hipotesa yang benar-benar
Bisa dijamin kebenarannya? Mari kita lacak. Kok berani mengatakan bahwa pemicu utama daripada kebangkitan nasional ternyata adalah berasal dari orang-orang tarekat? Bukankah dalam tarekat itu, kalau kita mengkaji dalam kitab Al-Mafakhir fil Ma'athir Syadiliyah, di dalamnya kita mempelajarinya ada wara, ada zuhud, ada hurriyah, ada roja, ada khauf. Tapi kok kenapa menimbulkan rasa cinta tanah air, rasa ingin merdeka, rasa ingin bangkit? Ini tanda tanya tentu. Di mana letak ajaran tarekat untuk kemudian orang terinspirasi untuk bangkit merdeka itu? Kita lihat Tunisia, Syekh Omar Mukhtar membangkitkan perlawanan rakyat Tunisia untuk keluar dari penjajahan dari Italia. Libya, dari Prancis, dari Italia. Dan Geger Cilegon merupakan titik awal atau titik nadir kebangkitan nasional yang kemudian menginspirasi kebangkitan Budi Utomo, Trikoro Darmo yang dideklar pada tahun 1908 oleh 3 serangkai bernama Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar Ki Hajar Dewantoro, dan juga Cipto Mangunkusumo. Dan ternyata Dr. Wahidin Sudirohusodo ini masih keturunan Banten. Dan ternyata pula diselidiki rasa bangkitnya ini, jiwa bangkitnya ini dipicu oleh kiai-kiai yang menggerakkan Geger Cilegon di tahun 1888. Dan Geger Cilegon dipicu oleh seorang tokoh sentral namanya Syekh Abdul Karim, seorang khalifah tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Kelasnya bukan mursyid lagi, tapi khalifah dalam wilayah spektrumnya itu adalah Asia Tenggara, bukan hanya Banten, tapi Asia Tenggara. Ini hebat. Jadi Banten menginspirasi. Geger Cilegon itu tidak sekedar sebagai pemicu daripada kebangkitan nasional, tetapi juga merupakan giroh untuk bagaimana mengembalikan Banten ini menjadi kesultanan lagi. Kenapa? Surat menyurat korespondensi antara Cilegon dengan Mekah itu menggunakan bahasa Arab dan menggunakan huruf-huruf yang kalau kita kenali sebagai wafat, pakai kode-kode rahasia yang isinya adalah makna ataupun angka-angka yang ada artinya. Bahwa tanggal perlawanan itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tempatnya di anu, itu dalam menggunakan bahasa Arab. Jadi skenarionya itu di Mekah. Siapa yang membuat skenario terjadi Geger Cilegon 1888? Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kenapa sejarah tidak mencatat itu? Karena apa? Rahasia. Sampai detik ini tidak bisa mengungkap kata-kata, kalimat-kalimat surat menyurat itu karena menggunakan bahasa Arab yang sangat sulit dipahami. Dan ternyata ketika Sunan Kudronya dikirim oleh pemerintah kolonial ke Mekah untuk menyelidiki peran daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, baru itu terungkap oleh Sunan Kudronya bahwa dalang utama pemicu daripada Geger Cilegon bukan hanya dipicu oleh ahli tarekat yang bernama Syekh Abdul Karim semata, tetapi ternyata ulama besar kelas dunia yang menginspirasi untuk melawan penjajahan tersebut. Dengan niatan apa? Menurut koran The Locomotive yang terbit di tahun 1887, bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani ini menginginkan
terjadinya geger Cilegon itu adalah titik awal daripada kebangkitan Banten menjadi sultan lagi, menjadi kesultanan lagi. Ini luar biasa. Ada irisan, pertama irisan kebangkitan nasional, yang kedua adalah bagaimana mengembalikan Banten menjadi kesultanan lagi. Lalu kemudian loncat di tahun 1908, terbentuklah Budi Utomo. Di tahun 1909 terbentuklah SDI, Serikat Dagang Islam. Kemudian 1912 terbentuklah Muhammadiyah. Berikutnya disusul Persis, Persatuan Islam, disusul kemudian Al-Irsyad. Mereka semua terinspirasi oleh kebangkitan Budi Utomo yang digerakkan oleh Budi Utomo di tahun 1808, dan 1808 berasal daripada geger Cilegon 1888. Itu artinya Banten menjadi titik awal daripada kebangkitan nasional. Ini harus berani mengatakan begini, jangan sampai takut, kan ini adalah benar. Jadi jangan sampai yang benar tapi disimpan, yang faktual tapi disingkirkan. Harus kita rebut kembali. Mari kita rebut kembali, Bung. Mari kita rebut kembali, Bung, peradaban Banten ini. Dan ternyata semua orang-orang besar yang lahir di kemudian, yang lahir belakangan, ternyata asal usulnya dari Banten pula. Ini luar biasa. Kita yang mempunyai apinya kebangkitan itu, tapi mereka yang memadamkan. Kita yang mempunyai spirit kebangkitan, tapi dicoba dikelabui, dipendam, ditenggelamkan. Sudah saatnya orang Banten untuk bangkit dari keterpurukan oleh klaim kolonial bahwa Banten adalah daerah hitam. Nonsense. Hari ini kita harus mengatakan bahwa Banten adalah negeri yang berperadaban mulia, berperadaban tinggi, yang diwariskan oleh para sultan kita, terutama Sultan Ageng Tirtayasa. Yang meramaikan Eropa itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Semua raja-raja Eropa, dari mulai Raja Ferdinand V, Raja Denmark, Raja Inggris, Raja George, Ratu Isabella dari Spanyol, mereka mengagumi ketokohan dan peran strategisnya Sultan Ageng Tirtayasa dalam memimpin Asia Tenggara ini. Ingat, Kesultanan Banten itu meliputi wilayahnya Asia Tenggara. Berarti faktanya ini melebihi wilayah teritorial Kesultanan Demak dan bisa jadi mengungkuli wilayah teritorial Kerajaan Majapahit, yang oleh orang Jawa, sejarawan Jawa, lebih mengagungkan Majapahit. Tapi hari ini putra Banten harus mengatakan bahwa Kesultanan Banten di zaman Sultan Ageng Tirtayasa adalah yang terbesar di seluruh Nusantara ini. Mungkin kita banyak sekali tidak mengetahui daripada banyak, kita banyak tidak tahunya daripada banyak tahunya. Karena apa? Dokumen, manuskrip, data-data arkeologis, data-data dan narasi-narasi sejarah yang ditulis oleh lembaga penulisan Kesultanan Banten, yakni Sandi Maya, Sandi Sastra, semua dirampok oleh Belanda. Diboyong, diborong, dibawa pulang ke Belanda 9.000 dokumen penting tentang Kesultanan Banten sejak Sultan pertama Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten sampai Sultan terakhir Sultan Syafiuddin.
9.000 dokumen penting. Satu dokumen itu berjilid-jilid sampai 200-an jilid. Itu artinya setiap dekade kepemimpinan Sultan Banten banyak sekali mengkisahkan peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat penting. Dan ini kita tidak pernah kita ketahui. Bagaimana bisa kita mengetahui uang dokumennya di sana? Kita hanya disodorkan oleh dokumen-dokumen yang sedikit. Dan itu pun kita masih terjebak pada pola untuk mempercayai mana legenda, mana riwayat, mana hikayat, mana folklore. Tidak bisa kita menyuguhkan sejarah aslinya. Coba bayangkan kuliner yang merebak di Nusantara, itu yang terkenal enak, itu kuliner dari Banten. Siapa yang menciptakan kuliner itu? Sultan Maulana Muhammad. Apa kulinernya? Pecak bandeng. Apa kuliner yang lain? Gerem asem. Apa kuliner yang lain? Sayur asem. Banyak sekali kuliner-kuliner yang diciptakan oleh Kanjeng Sultan Maulana Muhammad. Lalu siapa yang menginspirasi kehebatan Laksamana Malahayati kalau bukan dari Banten? Karena kepala regu pengawal Sultan itu perempuan semua, 41 orang perempuan. Yang mimpin satu orang perempuan yang perkasa, pencak silatnya jago, kedikdayanya luar biasa, cantik pula. Kita hanya mengetahui sejarah Banten lewat folklore. Mengenali babat Banten pun kagak. Mengenali sejarah Banten pun kagak. Membaca karyanya Profesor Husein Jayadingrat Manum, embuh nggak bakal ketemu. Jadi kita hanya menerima folklore, tutur tinular yang belum jelas fakta sejarahnya. Maklum, karena kita dininabobokan. Maklum karena kita dibodohi. Maklum karena kita terkena hegemoni Jawaisme. Jadi kita mau bangun itu sulit karena tenggelam sudah lama sekali. Tertidur sekian ratus tahun. Menjadi Banten, menjadi bangsa Banten yang tidur pulas. Siapa Kiai Hasyim Asy'ari ini? Kiai Hasyim Asy'ari ini jalurnya pertama Raja Majapahit, yang kedua zuriat Rasulullah SAW. Kiai Hasyim Asy'ari bin Asy'ari, Asy'ari bin Abdul Halim, Abdul Halim bin Abdul Wahid, Abdul Wahid bin Pangeran Benawa, Pangeran Sambu, Pangeran Sambu bin Pangeran Benawa, Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, Jaka Tingkir bin Kebokonongo, Kebokonongo bin Andayaningrat, Andayaningrat bin Brawijaya V, Brawijaya V bin Brawijaya IV, Brawijaya IV bin Brawijaya III, Brawijaya III bin Brawijaya II bin Brawijaya I, alias Hayam Wuruk. Hayam Wuruk bin Tribuana Tunggadewi, Tribuana Tunggadewi binti Raden Wijaya, Prabu Rajasa Jayawardana, Raja Majapahit pertama bin Mahisa Cempaka, bin Mahesa Wong Ateleng bin Tohjaya bin Ken Aroh. Itu jalur bapak. Lalu kemana jalur zuriat Rasulullahnya? Istri Jaka Tingkir itu adalah cucu daripada Raden Patah.
Raden Patah itu adalah anak Brawijaya V, punya istri, anak dari Sunan Ampel, namanya Siti Asyiqah. Sunan Ampel itu siapa? Sayyid Ali Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim Samarkand. Ibrahim Samarkand punya bapak Syekh Jamaluddin Kubro. Ketemunya Sunan Gunung Jati di Syekh Jamaluddin Kubro dengan Kanjeng Sunan Ampel. Itu artinya bahwa Kiai Hasyim Asy'ari baik itu zuriatnya Raja Majapahit dan juga zuriatnya Rasulullah SAW. Kita loncat menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 4 tokoh yang berperan penting dalam upayanya mendirikan negara Republik Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia itu. Pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Kiai Wahid Hasyim, yang keempat adalah Ki Bagus Hadikusumo. 4 orang ini sangat strategis memainkan peran dalam upaya mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia di tahun 1945. Pemicu awalnya adalah tanggal 1 Juni yang kemudian kita kenali sebagai hari lahirnya Pancasila. Jauh sebelum tanggal 1 Juni, utusan Bung Karno datang ke Tebuireng untuk izin dan minta restu kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng, dan jawabannya adalah merestui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan menjalani tirakat 3 hari dan menjalani istikharah selama 3 malam, mewirid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 350.000, ya Jabbar ya Qahar 4.444, dan menghatamkan satu harinya itu adalah 2 hataman Al-Quran. Kalau otak kita meledok kita. Dan keputusannya adalah merestui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lalu kemudian dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 22 Juni rempuklah, rapatlah, merumuskanlah bagaimana isi Pancasila itu yang diterima oleh banyak pihak, yang kemudian kita kenal sebagai Darul Misak, karena kesepakatan antara individu-individu yang termasuk dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dikerucut menjadi tim 9 PPKI yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada saat yang krusial, tanggal 22 Juni, terbitlah Piagam Jakarta yang isi daripada Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dihapus oleh tokoh dari Indonesia Timur, yakni Yohanes Lemina, yang keberatan akan adanya merek syariat Islam. Lalu kemudian kompromi 4 orang ini. Pertama, Insinyur Soekarno. Kedua, Muhammad Hatta. Ketiga, Ki Wahid. Keempat, Ki Bagus Hadikusumo. Tapi oleh Muhammad Hatta, karena Muhammad Hatta adalah seorang nasionalis, tidak bisa dibangun berdasarkan satu agama. Didukung oleh Bung Karno, seorang nasionalis sekuler, bahwa kita ini adalah satu tekad, satu nation, one nation, satu bangsa. Tidak bisa dibangun oleh satu suku, tidak bisa dibangun oleh satu agama. Harus ada kesepakatan bersama, konsensus nasional untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ketika masyarakatnya heterogen, ketika masyarakatnya multikultural, ketika masyarakatnya adalah plural, tidak bisa dibangun oleh satu agama tertentu. Maka bagaimana caranya, solusinya untuk negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan semuanya merasakan puas? Lalu kemudian Kiai Wahid Hasyim dengan kecerdikannya, dengan kecerdasannya mengusulkan bahwa boleh syariat Islam bagi pemeluknya dihapus, 7 kata dihapus, dengan catatan bahwa kita bangsa yang beragama, negara harus menjamin kita sebagai pemeluk agama ini jangan sampai dibiarkan agama ini tidak teratur dan tidak terurus. Konkretnya bagaimana, kata Bung Karno terhadap Kiai Wahid? Konkretnya adalah bentuk dan dirikan Kementerian Agama.
Disinilah letaknya bahwa Bung Karno memberikan hadiah Kementerian Agama kepada NU itu ada betulnya. Karena apa? Melirik daripada jasa besar dari Kiai Wahid Hasyim untuk melerai pertikaian antara kubu nasionalis sekuler dengan kubu agama yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo itu. Jadi politik khairul umuri awsatuha diperankan oleh Kiai Wahid Hasyim. Dan bahkan saking percayanya Insinyur Soekarno terhadap Kiai Wahid ditugaskan untuk menyusun sebuah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita kenali sebagai preambel atau mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 yang biasa kita bacakan di tiap hari Senin upacara bendera. Pembukaan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu yang nulis siapa? Ki Wahid Hasyim. Dan mukaddimah itu adalah the Declaration of Independence of Republic of Indonesia. Deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia, jantungnya ada di pembukaan itu. Dan siapa yang membuat itu? Orang NU. Siapa? Kiai Wahid Hasyim. Sampaikan ini kepada anak-anak sekolah bahwa pembukaan itu yang menulis, yang merancang, yang merumuskan adalah tokoh ulama NU bernama Kiai Wahid Hasyim. Kalau Kiai Wahid sudah jelas, binnya adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu siapa Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno anak daripada Raden Sukemi Sostrodihardjo, punya bapak namanya Raden Darmo Dihardjo, punya bapak Raden Joyokusumo, punya embok namanya Nyai Ratu Ageng Serang, cicit daripada Sunan Kalijaga. Dengan demikian, dari jalur ibu Insinyur Soekarno keturunan Sunan Kalijaga, sedangkan dari jalur bapak adalah keturunan Sultan Hamengkubuwono, dan Sultan Hamengkubuwono adalah keturunan Sultan Mataram, Sultan Agung Mataram. Sultan Agung Mataram punya bapak ataupun kakek namanya Sultan Panembahan Senopati yang kita kenal sebagai Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ini adalah anak daripada Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan punya bapak namanya Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela punya bapak Andayaningrat, punya bapak Brawijaya V. Itu Bung Karno. Lalu siapa Muhammad Hatta ini? Muhammad Hatta ini adalah anak daripada Siti Salehah, anak daripada Syekh Abdurrahman Batu Ampar Padang Bukit Tinggi. Siapa Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini? Bukan Batu Ampar Madura ya, Batu Hampar ini. Beliau ini juga adalah zuriat Rasulullah. Beliau ini Sayyid atau Maulana Abdurrahman Batu Hampar ini adalah mursyid daripada tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Darah daripada Muhammad Hatta adalah darah ahli tarekat. Kalau Kiai Wahid sudah jelas darahnya ulama dan darahnya ahli tarekat. Kenapa? Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah juga termasuk pengamal daripada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari jalur Kiai Abdul Karim Lempuyang. Lalu siapa Ki Bagus Hadikusumo itu? Ki Bagus Hadikusumo itu adalah anak daripada Raden Hasyim, lurah daripada abdi dalam Keraton Yogyakarta, dan punya guru namanya Kiai Ngabehi Suganda. Beliau adalah pengamal tarekat juga. Jadi secara nasab, secara sanad, semua tokoh bangsa itu dialiri darah-darah daripada ahli tarekat.
Itu artinya apa? Bahwa tarekat ternyata mampu membebaskan pribadi ini dari keterkungkungan, membebaskan dari kebelengguan atau belenggu penjajahan. Kenapa? Spiritnya adalah al-hurriyah, itu kemerdekaan. Tidak bisa diatur, tidak bisa mengatur, dan tidak bisa diatur-atur. Dan mutlak kemerdekaan pribadi adalah milik pribadi, dan orang lain tidak boleh menjajahnya dan tidak boleh menindasnya. Jadi spirit tarekat itu adalah al-hurriyah. Kemudian ini yang menjalari semangat kebangkitan nasional yang dipicu oleh GGR Cilegon 1888. Kenapa bisa disimpulkan adanya saluran daripada ahli tarekat? Karena apa? Darah ahli tarekat yang mengalirinya. Dan ternyata Banten ini dikenal sebagai negeri tarekat. Banten ini adalah negeri tarekat. Tetapi kemudian kenapa Banten ini lebih dikenal sebagai negeri debus, negeri santet, negeri rampok, negeri jahat, negeri hitam? Inilah tanggung jawab kita sebagai orang Banten untuk memulihkan klaim hitam ini dan suarakan kepada semuanya bahwa Banten adalah titik mercusuar peradaban Islam di dunia ini. Harus berani mengatakan itu. Hilangkan simbol ego, hilangkan egoisme, hilangkan ego sektoral, hilangkan ego status sosial, bahwa kita orang Banten harus padu, menyatu, bangkit bersama, membangkitkan nama baik Banten ini di kancah internasional, di kancah nasional, dan di kancah sendirinya. Jangan sampai terlalu lama tenggelam dalam kebodohan, terlalu lama tenggelam dalam klaim kejahatan. Harus kita hentikan hari ini juga, dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Jangan sampai anak cucu kita mewarisi peradaban yang kelam, peradaban yang hitam, peradaban yang tidak beradab sama sekali. Coba perhatikan, kaliber dunia itu orang Banten asal usul. Ahli hukum laut, orang Kelepian Ponta. Ahli antropologi, Profesor Tihami. Ahli hukum syariah, Profesor Tolabi atau Mudhar. Banyak sekali orang pintar di kita itu. Lalu kenapa mereka tidak membawa nama Banten? Karena mereka belum selesai melihat Banten ini keluar daripada belenggu itu. Kalau saja kita yang ada di Banten ini memproklamirkan menjadi Banten yang beradab, mereka yang di luar sana akan merasa nyaman, merasa lebih bangga mengakui kebantenannya. Tanpa harus kita minta, tanpa harus kita tuntut. Yang penting kitanya ini mencoba bagaimana mengusir ataupun merubah daripada klaim tersebut. Dengan cara apa? Menggali, membaca, menganalisa, sampaikan. Jangan sampai kita minder, menjadi bangsa yang minder. Pemerintahan hari ini dikuasai juga oleh orang-orang Jawa. Semua lini organisasi dikuasai orang Jawa karena mereka mampu meyakinkan pada kita bahwa mereka yang paling pas, mereka yang paling benar, yang paling cocok. Orang Banten nomor 2, nomor 3-nya. Di lini manapun orang Banten itu di nomor 3-kan, di nomor 4-kan dalam konteks nasional. Penyakitnya apa? Mindernya itu kita itu. Mindernya itu beralasan karena apa? Kita terlalu lama ditenggelamkan, dibenamkan
Jadi sudah saatnya kita harus bangkit. Bolehlah resolusi jihad menjadi pemicu juga kebangkitan nasional, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi lebih jauh lagi bahwa Banten pula punya saham besar dalam upaya memerdekakan Republik Indonesia ini. 15 tahun lamanya Kiai Ahmad Khotib, Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib harus terpenjara, terbuang di pulau yang terpencil di Banda Neira dan juga Bovendigul, yang kalau nyamuknya itu bukan kecil lagi tetapi segede jempol. Kiai Khatib ini bertahan 15 tahun lamanya, dihukum oleh Belanda karena ingin melakukan perlawanan untuk mengusir penjajahan ini. Karena apa? Terlalu lama sekali penjajahan ini, sudah memakan waktu cukup lama, memakan korban cukup lama, dan juga merampok aset-aset, merampok kekayaan Nusantara ini. Jalan satu-satunya adalah lawan. Jadi yang teriak kata lawan itu hanya orang Banten yang berani. Sebelum tahun 1928, Sumpah Pemuda, sebelum tahun 1908, Geger Cilegon sudah mendengung dan sudah menggemparkan jagat Eropa bahwa Banten pertama kali satu negeri yang melakukan perlawanan itu. Dan ternyata perlawanan Geger Cilegon itu adalah klimak daripada perlawanan kaum ulama untuk melawan penjajahan. Sementara diawali oleh Tubagus Buang, dan juga dilanjutkan oleh Nyimas Gamparan, dilanjutkan oleh Kiai Wakia, lalu kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wasid atas instruksi dan arahan daripada Syekh Nawawi Al-Bantan. Maka kita generasi hari ini, generasi Banten hari ini harus mewarisi dan memiliki semangat untuk membangkitkan Banten ini, karena Banten sudah jadi takdirnya menjadi negeri satu-satunya di Nusantara yang menggelorakan sebuah kemerdekaan, menggelorakan sebuah kebangkitan, dan juga menggelorakan peradaban dunia. Semua orang seluruh dunia melihat Banten itu tidak lagi melihatnya Banten sebagai kesultanan, tapi sudah melihat Syekh Nawawi Al-Bantan. Karya-karyanya beliau merambah ke seluruh kampus-kampus di dunia ini. Dari kampus dari kampus Harvard sampai kampus Cambridge, dari Cambridge sampai kampus Sorbonne, Prancis, semua ada karya-karyanya Syekh Nawawi. Ini artinya bahwa Syekh Nawawi salah satu cahaya Banten yang juga berjasa dalam mencahayani peradaban dunia Islam. Jadi ini yang perlu kita warisi ini. Harus kita warisi. Semangat ini harus kita warisi. Semangat mengkaji, semangat belajar, semangat menganalisa, semangat menulis, semangat berceramah, mendakwakan, harus terus kita gelorakan. Karena peradaban di milenium ketiga ini adalah milik kita. Peradaban milenium ketiga ini adalah milik kita. Milik orang NU yang akan mencahayani peradaban Nusantara umumnya. Satu abad ini adalah satu titik awal langkah menuju peradaban yang hebat, peradaban milenium ketiga yang dialiri oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip spiritualitas agama. Jadi kesimpulannya adalah, apa yang saya bicarakan hari ini adalah semua diawali dari gerakan Torekat dalam upaya kebangkitan negara, kebangkitan negeri dari keterpurukan, dari belenggu-belenggu penjajahan. Jadi tarekat, saya hipotesa lagi, tarekat adalah dasar awal daripada kebangkitan sebuah peradaban. Dasar awal dari sebuah peradaban itu adalah tarekat. Saya yakin itu.
karena semuanya dialiri oleh nasab dan sanad daripada tarekat itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.